Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Mendalami kitab Bulughul Maram. Kali ini hadis ke 242, Iftitahus Shalah bil Fatihati wal Basmalah. Memulai salat dengan Al-Fatihah dan Basmalah. Wa an Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, annan nabiyya, bahwa Nabi, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, kanu, mereka, yaftatihuna shalah, memulai salat, bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis muttafaqun alaih. Wa zada Muslim memberi tambahan, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim awwala qiraatin wala fi akhiriha. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim baik di awal bacaan maupun di akhir bacaan. Wa fi riwayatin li Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, pada satu riwayat yang ditulis oleh Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, la yajharun, mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra li Ibnu Khuzaimah, pada tulisan lain dari Ibnu Khuzaimah, kanu yusirrun, mereka mensirkan, tidak menjaharkan. Jadi itu hadis ini saling menafsirkan. Tidak menjaharkan itu berarti mensirkan. Wa ala hadza yuhmalun nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman a'allaha. Maka dengan hadis-hadis ini, ya, nafi atau negasi pada hadis riwayat Muslim itu diartikan, artinya maknanya tidak mengucapkan itu mensirkan, bukan tidak membaca. Mensirkan artinya membaca dengan sir. Apa kandungan hadis ini? Pertama, istadalla bi riwayat Muslim man yaqul innal basmalah la yaqra biha fil Fatihah. Orang yang menggunakan riwayat Muslim berpendapat bismillah nggak usah dibaca, ya, baik pada Fatihah maupun pada selain Fatihah. Wa huwa qaulu ba'dihim mimman nafa qiraatal basmalah, yaitu pendapat sebagian mereka yang menafikan pembacaan basmalah. Wa qala ba'dul ulama inna hadits Anas muttarab. Sebagian ulama mengatakan hadis Anas ini muttarab. Muttarab itu tidak tidak tetap, ya. Artinya masih ada orang-orang yang diragukan perawinya. Fala hujjata fihi, tidak bisa dijadikan hujah. Wa tamassukan bi dzahir hadis, dan harus berpegang pada lahiriah hadis. Wa qala man khalafahum ay lam yusma'. Sebagian mengatakan tidak didengar. Ya, mereka tidak membaca itu tidak kedengaran, tapi baca. Gitu. Itu jadi saling menjelaskan ini.
Yang kedua, al hadis dalilun ala anna nabiyya wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu kanu yaqra'un basmalah. Hadis ini menjadi dalil bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma mereka membaca basmalah. Wa kanu la yusmi'un, cuma tidak memperdengarkan. Ya ini udah paham lah ya. Bukan nggak membaca, bukan tidak baca, tapi tidak mengeraskan. Inda qiraatil Fatihah wa huwa qaulu ba'dihim. Jadi ada yang mengatakan basmalah nggak dibaca sama sekali. Ya, ada yang mengatakan tergantung bacaannya. Kalau jahar-jahar, kalau sir-sir, nah itu. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa kalau sir dibaca sir, kalau jahar dibaca sir. Itu ya, ada 3 pendapat. Nah, pendapat Ibnul Qayyim Jauziyah mengatakan Rasulullah pernah membaca jahar pada sholat jahar. Tapi beliau lebih banyak mensirkannya. Itu pendapat yang mengkompromikan semua terjadi khilafiyah ini. Yang ketiga, innal basmalah ayatu minal Fatihah. Basmalah itu sudah disepakati bagian dari Fatihah. Ya, jadi mushaf yang ada ini sudah gak usah dikotak-katik. Basmalah itu ditempatkan nomor 1, ada angkanya 1. Tapi basmalah-basmalah lain selain suratul Fatihah tidak diberi angka. Cuma kita harus yakini itu bagian dari mushaf. Jadi bukan aksesoris, bukan. Ya, bukan tambahan. Bismillah, bismillah itu. Jadi seluruh bismillah dalam Al-Quran itu ada 114. 113 mengawali surat. Yang di awal surat ada 113. Yang di tengah-tengah surat ada 1. Yaitu surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat yang tidak diawali dengan Fatihah, surat yang tidak diawali dengan basmalah adalah surat ke-9. Ya, bahkan kalau kita membaca surat 9 mengucapkan basmalah, hukumnya haram. Jadi mengucapkan bismillah itu nggak selalu sunnah, ada yang haram, yaitu surat 9. Yang keempat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa'addaha ayatan. Beliau menganggapnya sebagai ayat. Nah, ini sudah disepakati kita ya, karena sudah ada di mushaf. Jadi pada zaman Utsman dalam proses penyatuan mushaf. Jadi dulu kan ditulis masing-masing tuh. Ya. Kemudian terfikir oleh sahabat mushaf ini jangan sampai lebih dari 1. Ya, sebab akan mendapatkan pengalaman seperti ahli kitab. Karena beda-beda itu nantinya recok. Nah, gagasan untuk penyatuan ini dilakukan mula-mula di zaman Abu Bakar, sudah di zaman Abu Bakar. Zaman Rasulullah belum ada, masih berserakan. Masih menjadi koleksi pribadi. Ada yang nulis di pelepah korma, ada yang di kulit, ada yang di kain, disimpan. Nah, itu kemudian zaman Utsman kebetulan Zaid bin Thabit, sekretaris Rasul, sekretaris wahyu ya. Setiap wahyu itu pasti menghadirkan beliau. Itu alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah umurnya panjang. Sampai di zaman Ali, sampai zaman umurnya panjang, beliau tetap hidup. Sehingga beliaulah yang mengawasi secara langsung dari naskah ke naskah. Karena dulu masih sifatnya manual. Ya, jadi ditulis di zaman Abu Bakar, Pak Umar itu. Zaman Abu Bakar mulai disatukan, ya, dijadikan satu. Tapi masih berbagai bentuk. Ada kulit, ada kulit batang pohon, ya, kulit korma. Ada kain, jadikan satu. Oh, nggak tahu gedenya kayak apa itu.
Kalau kita kan ini kan kertas semua. Kalau kita kan kertas semua ini, ya, ukurannya pun sama, dipotongnya enak gitu kan. Kalau zaman dulu ya namanya kulit, oh pasti numpuk manda anunya. Nah kemudian diperbaiki lagi di zaman Umar. Di zaman Umar kemudian diserahkan kepada Hafsah. Hafsah, putri Umar bin Khattab, istri Rasulullah. Hafsah inilah ya seorang istri yang konsen pada Quran, dia simpan baik-baik, jangan sampai tercecer. Nah, itu disimpan. Di zaman Utsman, jumlah umat Islam semakin banyak dan menyebar. Dan sudah mulai terdapat perbedaan dialek. Ya, sama dengan inilah. Kata ore lah, kata opo. Ya, kata opo lah di Indonesia ini. Kan ada orang sini apa, ape, gitu kan? Nah itu dialeknya. Padahal itu satu kata. Kata apa saja. Ape, Betawi. Opo, apa. Nah itu kan berbahaya nanti. Kalau memang dialeknya sama tapi maknanya sama, dialeknya berbeda tapi maknanya sama, mending seperti kata opo. Ya kan? Apa, ape itu sama. Kebetulan sama. Tapi nanti kalau berbeda, ya, kalau dibacanya berbeda nanti akan diartikan berbeda, seperti serang dengan serang, kan beda itu. Serang dengan serang, tulisannya sama, bacanya beda, maknanya beda. Nah ini berbahaya nantinya untuk Quran ini. Maka itu mulai ada permintaan untuk mengkopi. Tapi waktu itu kan belum ada mesin kopi, jadi ditulis tangan, tulis lagi. Nah itu yang satu menjadi 6, jadi 6 kopi, nah, disebar tuh. Nggak tahu nih yang 6 ini masih ada nggak? Tapi yang asli, yang pertama itu sampai sekarang di Madinah masih ada, yaitu di museum. Anda kan kalau pasti masuk ke sana. Museum Quran, ya, percetakan terbesar di dunia itu ada di Madinah. Nah itu aslinya itu masih ada. Jadi masih terpelihara dengan baik. Nah itu kemudian pada zaman Ali sudah mulai jumlah umat Islam semakin banyak, kemudian dialek semakin bertambah dan merusak makna. Adalah seorang sahabat namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Satu saat dia di malam hari bersama dengan putrinya, ya, melihat cuaca yang begitu cerah, melihat langit, lalu putrinya bertanya, "Ma ahsanu sama?" Ya gitu. Dijawab oleh bapaknya, "An-nujum." Lah, bukan itu kata dia, maksud saya bukan itu. Apa? Jadi ma'asanu sama, sebenarnya si anaknya ini ingin menanyakan alangkah indahnya langit. Jadi bukan dijawab, tapi dia oh indah sekali ini langit. Tapi bapaknya jawab, bintang lah. Bukan, saya bukan nanya. Kalau kau maksudnya bukan nanya, jangan mengatakan ma'ahsanu sama, tapi ahsana sama. Jadi harkat itu merubah makna. Jadi harus ma'ahsana sama, alangkah indahnya langit. Kalau kau tanya ma'ahsanu sama, mana bagian langit yang terindah? Itu artinya beda. Maka ini disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kasus seperti ini. Waduh, di zaman kita aja udah begini. Bagaimana nanti di zaman yang akan datang? Nah, sejak zaman Ali itulah mulai digagas disiplin ilmu nahwu saraf. Nah, itu nahwu saraf itulah pengawal supaya orang tidak salah baca.
Itu. Awalnya nahu sharaf itu. Apa nahu sharaf itu bid'ah? Ya kalau dilihat dari sisi barunya bid'ah gitu. Tapi nggak setiap bid'ah itu buruk. Kalau bid'ah itu untuk membantu kita bisa baca, ya mushaf yang kita lihat sekarang sudah penuh dengan bid'ah kalau dilihat dari situ. Ya kan? Tulisannya sudah berbeda, apalagi sekarang sudah cetak. Ini kan pakai mesin semua. Nah, kita lanjutkan sini. Wa annahu jahara bi bismillahirrahmanirrahim wa sayati hadits Abi Hurairah. Dan Rasulullah menjaharkannya. Nah, jadi satu riwayat dia mengatakan menjaharkan. Tapi di riwayat lain mensirkan. Bahkan ada perkiraan waktu mensirkan itu katanya nggak baca. Ya, katanya nggak baca itu. Nah, sebagian berpendapat begitu. Al-basmalah wa ta'min bil fatihati wa takbir. Bismillah, kembali hadis yang baru. Bismillah, amin terhadap Fatihah dan takbir. Dari Abi Nu'aim, dari Nu'aim al-Mujammir. Rahimahullah. Sallaitu wara'a Abi Hurairah. Saya salat di belakang Abu Hurairah. Nah ini ya, kata Nu'aim al-Mujammir. Mujammir sebenarnya orang yang peper. Jadi nama-nama sahabat tuh kadang-kadang kalau dimaknain memalukan ya. Tapi mereka nyaman-nyaman aja. Seperti Abu Hurairah kan bapaknya kucing. Bapaknya kucing artinya. Al-Mujammir ini artinya Nu'aim al-Mujammir. Mujammir itu suka peper. Peper itu maksudnya kalau cebok pakai batu. Kenapa dikasih nama? Sama dengan di Brunei ya. Husain bin orang kaya. Jadi kalau orang kaya itu disebut Husain bin Anu orang kaya gitu. Disebut itu. Kalau di sana mah. Saya mendengar faqara'a, beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Quran. Kemudian beliau melanjutkan dengan ummil Quran. Hatta idza balagha waladdallin, sampai tibalah beliau membaca waladdallin, qala, lalu beliau mengucapkan amin. Ini kalimat amin juga hati-hati. Saya pernah mengatakan ada 3 versi. Ada amin, ada amin, ada amin. Nah, ya, itu maknanya beda-beda. Jangan gegabah itu. Yang benar itu amin sama dengan waladdallin. Amin. Itu artinya kabulkanlah doa kami. Amin. Kabulkanlah doa kami artinya. Kalau amin itu amankanlah aku. Amankanlah. Kalau amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur. Amin, jujur. Tuh, ini yang mana? Dari 3 ini yang mana? Amin, amin atau amin. Nah, yang mana yang saudara pilih? Semuanya bagus. Tapi kata Menteri Agama, bid'ah katanya. Bid'ah katanya. Mengucapkan amin. Nah ini namanya menarik agama ke dalam ranah politik. Tapi saudara jangan salah, umat Islam nggak bisa dipisahkan dari politik. Orang yang mengatakan orang Islam nggak boleh politik, dia sedang berpolitik. Sebab dia risih. Ya, dia risih. Takutnya kepentingannya terganggu. Pasti dia ada pilihan lain yang terganggu kalau mengucapkan itu. Kita lanjutkan. Wa idza qama minal qala amin. Yang benar tuh amin gitu. Amin. Sesuai dengan waladdallin. Amin. Itu yang benar gitu.
Wa yaqulu kullama sajada, dan beliau mengucapkan setiap turun dan naik dari duduk, Allahu Akbar. Memang peralihan itu kan peralihan rukun ya. Summa yaqul idza sallama, kemudian begitu summa yaqul idza sallama waladzi, setelah salam beliau mengatakan waladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di tangannya, ini sesungguhnya aku la asbahukum, orang yang paling memper, paling pas salatnya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan salat Rasul. Kata Abu Hurairah, yang saya sampaikan ini adalah salat yang paling pas dengan salat Rasulullah. Katanya gitu ya. Apa kandungan dari hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Khuzaimah. Al-basmalah minal Fatihah. Basmalah itu dari bagian dari Fatihah. Ya, jadi basmalah itu bagian dari Fatihah. Wal qiraatu biha wal jahru biha fil qiraah fis salat minal imam. Dan menjaharkannya, ya. Jadi membacanya, menjaharkannya dalam qiraat fis salat, ya, dari imam. Berarti wajib ya. Yang kedua, qiraatul Fatihah wasmuha umul Quran, membaca Fatihah, dinamai Fatihah itu dengan umul Quran. Fi salatil musalli fi kulli rakaah, harus dibaca oleh orang salat pada setiap rakaat. Yang kedua, khatmu qiraatul Quran bi qaulil imam wa qaulil ma'mumin bi kalimati amin. Membaca Fatihah yang diucapkan oleh imam dan makmum dengan ditutup kata amin. Wa yajharu bihi, dan harus menjaharkannya. Jadi imam itu juga disunahkan membaca amin, walaupun dia sendiri yang mengucapkannya, ya. Nah, ini pernah nanti ditafsirkan salah oleh pimpinan Muhammadiyah, pernah. Ya, beliau juga guru saya. Nanti ada hadis, dia terjebak oleh hadis, apabila imam sudah amin, maka ucapkan olehmu amin. Jadi kasusnya begini, saya diundang untuk mimpin sholat tarawih, biasanya satu paket dengan sholat isya. Nah, saya kan bacanya keras. Setelah saya ucapkan waladdallin, sepi. Nggak ada yang menyambut dengan amin. Kan saya jadi heran, loh, kok sepi nih? Soalnya kan imam kan nggak bisa nanya. Udah aja. Tuh. Selesai sholat, saya, kok tadi kenapa sepi? Ya habis Bapak nggak mengucapkan amin sih. Oh begitu ya. Jadi sholat tarawihnya kan saya ngimamin lagi, keras lagi kan. Kata dia suruh amin. Jadi setelah waladdallin, saya kerasin amin. Sendirian tapi. Baru mereka amin. Oh begitu. Tuh. Itu saya pernah begitu. Nah ternyata itu penafsiran yang salah. Jadi orang bisa saja salah. Ya guru saya juga. Sebab di sini sebutkan barang siapa yang aminnya bareng dengan imam, maka akan diamini oleh malaikat. Berarti suruh bareng. Walaupun redaksinya apabila imam sudah amin, aminlah kalian gitu. Walaupun redaksinya begitu, tapi harus dibaca secara utuh. Barang siapa yang mengucapkan amin bareng dengan imam, maka akan diamini oleh malaikat. Berarti bareng. Ya, jadinya makanya belajar hadis itu yang utuh, jangan paro-paro. Nah, ini bisa salah teknis. Nah, nanti ada di sini. Yang kedua, jadi membaca amin itu
bukan disunahkan untuk makmum saja, imam juga. Jadi dia harus amin, jadi bareng lah singkatnya. Giliran amin itu bareng. Yang keempat, masyru'ati takbir Allahu Akbar indal bad'i bisujud wal qiyamu binhu fi sajadatain. Disyariatkan kita mengucapkan Allahu Akbar saat mau sujud ya, lagi berdiri, surat sudah selesai, Allahu Akbar. Untuk yang 1 dan 2, ketiga dan keempat sama. Begitu juga berdiri fi sajadatain dari kedua sujud. Yang kelima, iltizamu sahabat ridwanullah bil iktidai bi rasulillah tatbiqanil hadits sabiq. Sahabat selalu mengontrol diri. Sahabat itu selalu datang kepada Rasulullah untuk ngepas-kepasin gitu. Mengkalibrasi diri gitu. Dilihat, oh begitu Rasulullah, dia niru. Sebab memang ada legitimasi untuk laqad kana lakum. Sungguh pada Rasulullah ada teladan. Jadi mereka sekali-kali datang hanya untuk menyaksikan atau ikut sholat bersama Rasulullah. Ngepas-pasin lah gitu. Oh salah saya nggak taunya. Rasulullah begitu. Sebab Rasulullah juga pernah bersabda, Sallu, sholatlah kalian, kama ra'aitumuni usalli. Seperti kalian melihat aku. Nah ini, soal melihat ini sebenarnya subjektif ya. Karena waktu itu kan belum ada alat rekam. Kalau sekarang ada alat rekam begini nggak bisa dibohongin. Ya, tinggal ditampilkan saja nanti. Tuh, begitu tuh. Dari berbagai dimensi ya. Tapi zaman dulu masih serba sederhana ya. Jadi alat rekam yang digunakan pada saat itu telinga dan mata. Jadi aku melihat, aku mendengar gitu. Kadang-kadang Rasulullah sendiri nggak bicara, tapi hanya mendemokan itu. Saya melihat, saya mendengar. Nah, beda dengan Rasulullah mengatakan Rasulullah bersabda. Tuh, kan? Rasulullah bersabda. Kadang-kadang dia hanya hasil pantauan. Ya, seperti bisa jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak sesuai dengan perkiraan sahabat. Bisa jadi begitu. Contohnya dalam suatu kegiatan sholat, Rasulullah di tengah-tengah sholat melepas sendalnya. Ya, karena sahabat memang dianjurkan untuk mengikuti, mereka juga melepas. Ya, untuk dikoreksi Rasulullah. Kenapa kalian melepas sendal? Kan kami melihat Anda juga melepas. Nah, tapi Rasulullah salah, nggak begitu. Ya, Rasulullah mengutarakan alasannya. Oh, tadi aku diberitahu oleh Jibril, di balik sendalku ada kotoran. Berarti itu dicoret, bukan sunnah berarti. Tapi kalau yang nggak ditegur oleh Rasulullah, lempeng aja. Ya, seperti istri beliau 9, ada tegur, khalisatun laka, ini khusus untukmu. Nah, itu berarti tidak berlaku. Jadi semua perilaku Rasulullah, semua ucapan Rasulullah, semua tindakan Rasulullah bagusnya ditiru. Nanti kalau ada yang nggak perlu ditiru, itu ada pemberitahuan. Jadi umumnya ditiru. Seperti seperti saya sampaikan, pada sholat kan Rasulullah menghadap ke makmum, ya. Dia ingin memberitahu dalam secara tidak langsung upacara sudah selesai. Sebab kalau nggak begitu nanti beliau pulang diikutin. Bangun ikut bangun. Loh, kenapa kamu ikut ke rumah? Kan ngikutin engkau. Nah, upacara sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia balik kanan. Yang ketujuh, keenam qiyamu sahabat wa tabi'in binaklima waradaan Rasulillah. Sahabat menyibukkan, salah satu kesibukan sahabat itu adalah menakal, memindahkan, mentransfer berita dari Rasulullah. Karena semua sahabat itu bertugas mencatat apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, supaya sampai kepada generasi berikutnya. Ya, tanpa upaya mereka, berita ini nggak sampai.
Jadi hampir seluruh sahabat adalah sekaligus wartawan. Cuma ada yang aktif, ada yang tidak. Yang aktif itu Abu Hurairah. Yang pasif ada, yang nggak pernah terdengar riwayatnya. Seperti Khalid bin Walid. Setiap perang ikut. Mana omongannya? Mana ceritanya? Kan jarang ada, ya, dari Khalid bin Walid, dari Nabi. Jarang. Padahal beliau senantiasa ikut setiap perang. Mana ceritanya? Rawa Wa'il bin Hujur qala kana Nabi idza qara walad dhalin qala amin yarfa'u biha sautah. Kata Wa'il bin Hujur, setelah Nabi mengucapkan walad dhalin, beliau mengucapkan amin dengan keras. Nah, jadi imam itu juga, ya, sunnah mengucapkan amin. Al-amru bin basmalah fil Fatihah. Perintah untuk mengucapkan bismillah pada Fatihah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Jika kalian selesai membaca suratul Fatihah, ya, faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Jika kalian membaca surat Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha, karena bismillah itu adalah satu di antara ayat-ayatnya. Rawal Daruqutni wa sawaba waqfahu. Diriwayatkan oleh Daruqutni dan beliau membenarkan waqfahu. Tawakufnya hadis ini. Tawakuf itu artinya tidak sampai kepada Rasulullah. Al-hadis dalilun ala qiraatil Fatihah fi shalah. Qala Bukhari wa sumiyat umul kitab annau yubda'u bi kitabati fil masahif wa yubda'u bi qiraati fi shalah. Hadis ini menunjukkan bahwa membaca Fatihah dalam salat, ya. Wajib membaca Fatihah dalam salat. Fatihah diberi nama lain dengan umul kitab. Annau yubda'u bi kitabati fil mushaf. Dalil lain bahwa Fatihah itu adalah bismillah itu bagian dari Fatihah, ada tulisannya dalam mushaf dan diberi nomor 1. Wa yubda'u bi qiraati fi shalah, dan harus dibaca dalam salat. Yang kedua, al haditsu dalilun, hadis ini menjadi dalil ala qiraatil bismillah wal jahru biha fi shalah wal ahadits fi dzalika katsirah. Dan menjaharkannya. Hadis tentang ini banyak jumlahnya. Tapi yaitu Muhammadiyah yang sudah membiasakan sir, ya, ketika diimami oleh orang yang jahar, dia protes. Dia protes. Jadi Muhammadiyah sudah menetapkan baca bismillah itu sir, walaupun bacaan sholatnya jahar. Suatu saat diimami oleh orang yang membaca jahar, dipersoalkan. Menurut saya nggak perlu, karena dari sana bisa begini, bisa begitu, gitu. Sudah maklumi saja, nyaman-nyaman saja. Kalau saya sih milih di tengah masyarakat yang biasanya jahar, saya baca jahar. Yang biasanya sir, baca sir. Oh, berarti Anda, plin-plan. Ya bukan, supaya nggak ada masalah. Ya, supaya nggak ada masalah. Karena ritual itu kalau sampai kita jalani, kemudian menimbulkan keraguan, ada unek-unek gitu ya. Wow, bismillah aja nggak dibaca. Bagi yang baca, kan dia ngedumel tuh. Keluar dari masjid ngedumel. Nah, itu kan jadi masalah. Jadi nggak nyaman. Begitu juga yang biasanya sir. Nah, kalau kita nggak paham, sir apa jahar ini? Ya tinggal tanya aja DKM. Biasanya sir apa jahar. Bisa dua-duanya saya. Begitu. Karena waktu itu kita menjadi pemimpin. Pemimpin kan harus bisa mengakomodasi khilafiyah. Bukan bid'ah, bukan. Ya, jadi membaca atau tidak membaca ini bukan bagian dari bid'ah, tapi khilafiyah. Karena Rasulullah juga riwayatnya begitu. Kadang mengeraskan, kadang sir gitu. Jadi kita harus melihat nggak semuanya serba satu. Bisa ada dua.
Bahkan ada kebenaran yang tidak bisa diputuskan di dunia. Itulah sering disampaikan dalam ayat, wallahu yahkumu, Allah yang mengadili, fima kanu, pada apa-apa, hum fihi yakhtalifun, yang mereka perselisihkan. Berarti di dunia nggak selesai. Nanti di akhirat yang Allah yang akan mengadili. Nah, berarti kita biarkan saja. Kita bertahan dengan kebenaran kita juga hormati orang lain dengan kebenarannya. Jangan dipaksakan, kan? Hadis ini menjadi dalil qiraatul fitah fi shalah. Qala Bukhari wa sumia umul kitab ya itu sudah ya tadi. Raf'us saut bi qauli amin, mengeraskan suara dengan ucapan amin. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah idza faragha min qiraatil umil Quran, jika beliau selesai membaca umul Quran, rafa'a sautahu, beliau mengeraskan atau membaca dengan keras amin gitu. Jadi imam itu juga sunnah membacanya. Rawahu Daruqutni wa Hasan wal Hakim wa Sahal wali Abi Dawud wa Turmudzi min hadits Wa'il bin Hujur. Yusanu liqaril Quran sawa'un kana fi salat akharijiha ayaqula ba'dal far min Fatihah ba'da sakinati ala nunin walad dhalin amin. Disunahkan bagi orang yang membaca Quran baik waktu salat maupun di luar salat setelah membaca Fatihah. Fatihahnya sampai walad dhalin, n-nya in, ya, nunnya walad dhalin, ya, disunahkan baca amin. Jadi jangan sampai walad amin, jangan begitu. Baru ngucap walad sudah amin, jangan begitu. Seperti di kampung-kampungan begitu. Saking kepengen cepet, baru walad amin. Nah itu sunnahnya bukan di situ. Setelah waladhdallin sampai n-nya in gitu. Nah, baru amin gitu. Sunnahnya begitu. Ya, begitu telitinya ya para sahabat ini mengintai perilaku Rasulullah. Ini karena memang tadi itu syarat ibadat ritual harus mencukupi 6 ketepatan. 6 eksak, yaitu sebabnya, jenisnya, waktunya, tempatnya, caranya, dan bilangannya. Harus pas. Pas. Walaupun nggak ngepas. Ya karena kita kan terbatas. Boleh jadi pasnya itu karena dugaan. Saya kira saya dengar, saya lihat. Belum tentu. Ya, kalau yang lihat minus gimana? 6 dilihat 9, 9 dilihat 6. Keliru kan? Bisa saja. Wong alat rekam saja bisa salah itu. Maka itu plat nomor kita diganti, yang merah yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Gara-gara kabur kalau dia. Kalau dasarnya hitam kabur direkam itu. Maka digantilah putih supaya kinclong, jadi memancarkan cahaya, jadi dia memantul. Wah kena ini, nomornya jelas. Itu alat rekam, apalagi mata kita, ya ngelihat buku yang deket atau jauh aja, kalau umuran berbeda sudut pandangnya. Nah ini para sahabat ini kan rata-rata ya umurnya sudah sudah di atas 40. Yang anak-anak menjarang. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah qala idza ammanal imam fa aminu. Nah ini ya, ada hadis yang membuat orang salah berfatwa. Idza ammanal imamu, apabila imam sudah amin, fa aminu, maka imanlah kalian, beraminlah kalian. Sehingga dipraktekkan dengan itu tadi. Ya. Imam
mengucapkan sendiri amin, baru diiri amin, karena salah tafsir sini. Dia tidak mengambil seluruhnya. Hadis ini berikutnya adalah begini. Fa innahu, maka sesungguhnya man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tuh. Ya memang salah satu manfaat dari sholat berjemaah itu adalah penghapusan dosa. Kecuali kalau saudara menganggap nggak punya dosa. Ya kan? Karena hari-hari belakangan ini banyak teman-teman kita yang nggak merasa punya dosa gitu. Wajahnya deso itu, kayak nggak dosa itu. Nah itu, banyak yang merasa begitu. Ya. Berbuat sesuatu nggak merasa bersalah, ya tenang-tenang aja begitu. Jadi bagaimana mungkin bisa tobat, wong salah aja nggak ngerasa. Jadi namanya, kalau dalam bahasa dulu namanya muka beling tuh, kalau bahasa Cilacap. Muka beling, muka kok beling. Saking kandel. Muka beling katanya. Keras. Saking tebelnya. Kalau bahasa sana, muka beling. Yang ketiga, wajah fi fadli ta'min maraw Abu Hurairah anna Rasulullah. Ada keutamaan amin, keutamaan membaca amin. Jadi jangan mubadzir ya. Sudah Fatihah sudah dibaca, ada keutamaan amin, mengucapkan amin itu. Kita tinggalkan. Apa itu? Idza qala ahadukum amin, jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin. Waqalatil malaikatu fis sama amin, malaikat pun mengiyakan amin juga. Fawafaqat ihdaumal ukhra, lalu cocok pas ketika mengucapkan amin di dunia disambut oleh malaikat juga bareng. Ya. Apa hadiahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini janjinya hadis siapa nih? Bukhari, ternyata kuat. Ya, hadis Bukhari nomor hadis 271. Nomor hadis 271. Terus 748. Hadis Muslim nomor hadis 410. Jadi Bukhari dan Muslim kuat ini. Jadi eman-eman lah bahasanya. Sudah capek walad dhalin, kencengin aminnya. Tegas amin. Ya. Si imam juga jangan pelit. Amin. Nah, aminnya kita ini kalau bareng dengan malaikat, dosa kita diampuni. Kan dosa kita seberaya, kecuali saudara itu tadi merasa tidak punya dosa. Ya, karena belakangan ini memang ada gerakan nggak punya dosa itu. Berbuat salah, hakim memutuskan udah jelas-jelas nggak boleh, dia nggak punya kewenangan memutuskan. Contohnya gitu. Ini kan suatu keberanian yang luar biasa. Ya, bukan haknya itu. Yang boleh mencipta hukum sebenarnya Allah kan. Tapi kalau di Indonesia ini DPR dan pemerintah. Nah, itu yang membuat pasal itu DPR dan pemerintah. Tugas MK itu hanya ngakurin, katanya 60 cm, dibawalah meteran. 60, iya benar, cocok. Begitu aja. Jadi bukan tugas dia membuat baru, bukan. Itu tugasnya begitu. Tapi lancang bisa begitu. Jadi semualah. Jadi kita lemes kalau begitu. Katanya negara hukum, tapi bisa diobok-obok. Ya kan? Jadi sudah, yang penting setelah walad dhalin, amin, gitu aja. Sementara itu, yang paling aman yaitu amin. Paling aman, amin. Tidak bid'ah. Tidak bid'ah. Sebab kalau saudara-saudara pikir yang bisa merubah takdir sudah disampaikan dalam ajaran Islam 3, sedekah, doa, silaturahmi, satu lagi pemilu. Pemilu itu merubah takdir walaupun 5 menit.
di dalam kotak suara. Nanti pemimpinnya berbeda, beda lagi. Ya kan? Beda lagi. Nah, kalau ada kebijakan, contohnya kebijakan yang boleh menjadi karyawan 60% harus diisi oleh orang yang punya KTP daerah. Nah, kan berpengaruh buat kita. Yang nganggur-nganggur bisa terserap. Itu kan akibat kebijakan. Jadi jangan mengatakan tidak ada perubahan. Pasti ada perubahan. Tergantung siapa yang memimpin. Ya, jadi kita harus tetap berkontestasi. Nah, ikut. Pilihlah yang terbaik menurut Anda. Ingatlah, jangan memilih tidak sesuai dengan nurani, sebab akan bertanggung jawab di akhirat. Apalagi bayaran. Ya kan? Jangan bayaran. Dibayar nggak milih pisan, nah, itu lebih parah itu. Nah, kita lanjutkan. Yang keempat, yang bagi ayakuna takminul makmum ma takminul imam. Seyogyanya makmum dan imam ya mengucapkan aminnya bareng. Jadi jangan terburu-buru amin, jangan begitu. Ingin mendahului makmum ya, jangan. Jadi kita sholat itu sebenarnya harus indah, jangan merasa terpaksa. Pengen cepat selesai gitu kan. Sehingga baru aja azan, orang wudhu aja belum selesai, qad qamatis shalah, qad qamat, kayaknya buru-buru, masih mau kemana sih? Katanya sudah purna karya, santai aja sih. Santai. Jalannya geremet. Ya itulah, yang penting tetap ramai, alhamdulillah, gitu kan? Walaupun jalan pelan-pelan, dinikmati. Gitu. Jadi jalan itu mengurangi dosa, menambah pahala. Dinikmati. Jadi kalau terburu-buru kan dongkol. Siapa sih itu? Dongkol jadi. Nah, ini kan tidak baik. Ya. Jadi indah sekali. Yang kelima, al-hadis dalilun. Hadis ini menjadi dalil ala qiraatil Fatihah fis shalah. Menjadi dalil wajib membaca Fatihah pada salat. Li'anna ta'min la yakunu illa akibaha. Karena amin tidak boleh diucapkan kecuali setelah membaca Fatihah. Tasbih as-salat lil ajiz badal qiraah. Tasbih pada salat untuk orang yang tidak membaca Fatihah. Ya, bagi orang yang tidak bisa baca Fatihah, ini tentu ditujukan untuk orang yang baru muslim, belum hafal Fatihah, maka boleh membaca tasbih. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, qala jaa rajulun ilan nabi, datang seseorang kepada Rasulullah, pada Nabi. Faqala inni la astati'u an akhudha minal Qur'an syai'an. Dia berkata pada Nabi, aku tidak hafal. Mungkin ini orang tua ya. Aku tidak hafal, aku tidak bisa mengambil dari Quran sedikit pun. Saya tidak hafal sedikit pun. Fa'alimni ma yujzi'uni. Ajarkan kepadaku apa yang bisa saya baca. Lalu Rasulullah mengatakan subhanallah. Katakanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadis dirawikan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasai, disahihkan Ibnu Hibban, Daruqutni dan Hakim. Jadi kalau nggak baca Fatihah ya itu. Ya kalau untuk orang Indonesia, ya itu juga saya angel. Saya juga nggak bisa itu. Nah, ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebagai pengganti Fatihah. Hadis ini menunjukkan bahwa zikir ini bisa menggantikan Fatihah liman la yuhsinu dzalik, bagi orang yang belum bisa. Raisama yata'alam, sepanjang dia belajar. Jadi itulah saudara-saudara manfaatnya belajar. Jadi alasan nggak bisa, bisa diterima. Alasan nggak bisa, bisa diterima. Salah,
yang saya lagi belajar Pak. Boleh bisa diterima. Kenapa kamu salah? Nggak ada alasan kalau nggak ngaji. Saya lagi ngaji Pak, belum bisa. Makanya saya ngaji. Oh, bisa diterima. Itu enaknya tuh, ya orang ngaji bisa dijadikan alasan. Yang kedua, fahmu Rasulullah min dzalika rajul imtisal. Rasulullah memahamkan kepada laki-laki itu, pada temannya, sahabatnya, untuk mengikuti beliau. Fabasyarahu wa maddahahu. Singkatnya Rasulullah itu selalu menghibur orang. Ya, jangan sampai orang itu keluar dari majlis beliau itu sedih. Singkatnya begitu Rasulullah itu. Jarang Rasulullah secara tokmol menyalahkan orang. Menjatuhkan orang itu jarang. Pasti beliau selalu memberi solusi. Nah, beliau begitu. Yang ketiga, wujubu talabil ilmi al muslim wal muslimat lima'rifati ahkamiddin. Wajib ya, talabul ilmi, mencari ilmu. Ini ditujukan kepada muslimin dan muslimat dan itu berlaku sepanjang hidup. Tidak ada kompromi. Jadi nggak ada kata-kata, wah saya udah tahu, nggak ada. Saya pernah ngaji, ya pernah ngaji di masalah apa gitu. Ya tinggal pilih-pilih aja. Anda kalau udah ngerti fikih, kan ada 6 hari, 7 malah dengan malam Jumat, pilih-pilih aja. Pilih-pilih aja mana yang cocok, namanya kita dagang kan. Ini kan namanya buka lapak. Buka lapak ini, surat Shaf kan, hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin. Mau aku tunjukkan perdagangan yang menyelamatkan Anda dari azab yang pedih? Nah ini. Tu'minuna, salah satunya adalah ngaji. Kita bisa pilih hari Senin sirah Rasulullah dan wawasan Nusantara keindonesiaan. Hari Selasa fikih ya, cara-cara beribadat. Hari Rabu tafsir dan hadis. Hari Kamis akhlak. Hari Jumat akidah. Hari Sabtu tafsir lagi karena tafsirnya panjang jadi 2 kali. Dan fatwa dari Syekh Utsaimin. Fatwa dari beliau. Nah itu, tinggal pilih-pilih aja mana yang cocok dengan waktu saudara. Ya. Nggak harus semuanya hadir, tapi syukur-syukur kalau bisa hadir, dimengerti. Saya kira-kira 5 tahun saudara sudah bisa ceramah. Asal materinya ini dipahami betul. Semuanya jadi ustad. Cukup 5, sebenarnya nggak perlu 5 tahun sih. Mungkin paling tidak 3 tahun lah. Maksud saya, kalau bicara agama itu jangan itu-itu aja gitu loh. Nanti materi kan banyak. Boleh bicara tentang sejarah, ada 7. Boleh bicara dengan bahasa Arab, isi bahasa Arab gimana. Kita bahas Arabnya. Kita boleh bicara tentang akidah, tentang syariah, tentang akhlak, tentang tafsir, tentang hadis, tentang sirah. Kan banyak kita boleh milih. Karena surat At-Taubah turun dalam suasana perang. Bismillah itu kan nuansanya kasih sayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perang tidak ada kasih sayang. Maka tidak boleh ada bismillah. Mengucapkannya haram. Ya, jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim atau itu haram hukumnya. Itu satu-satunya surat yang tidak diawali dengan bismillah adalah surat ke-9. Hal-hal yang ditambah oleh orang, pertama mengucapkan kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas sebelum memulai suka dibaca orang, itu tidak ada dalilnya. Terus ketika qad qamatis shalah dia baca sesuatu lalu dia usap matanya. Matanya ini. Apa diludahin apa gimana saya lupa itu. Pokoknya dia itu juga tidak ada dalilnya. Alasan-alasannya adalah barang siapa yang ketika dibacakan qad qamatis shalah lalu dia meludahi matanya, maka matanya akan terhindar dari kekurangan lah singkatnya. Itu tidak ada dalilnya. Ya kalau tidak ada dalil namanya bid'ah.
Kalau masih ada dalil namanya khilafiyah. Ada yang kuat, ada yang rendah, gitu kan. Jadi tidak ada dalilnya. Setelah berdiri tepat, ya harus Allahu Akbar. Kemudian waladhdallin, tidak usah mengucapkan apa-apa, langsung amin. Nggak usah robbighfirli, nggak usah. Nggak ada dalilnya. Berarti itu menyela-nyelai. Dalam kata lain itu menambah sesuatu yang tidak perlu. Setelah waladhdallin artinya berikanlah petunjuk ya ke jalan yang lurus, jalan yang pernah ditempuh oleh mereka yang sirat an'amta, engkau beri nikmat, bukan yang kau murkai, bukan yang sesat jalan. Kok kenapa robbighfirli? Ngebelok itu mah. Oh, kita lagi ngedoa itu, beri kami jalan yang lurus, gitu kan? Kenapa harus robbighfirli? Nah, ini nggak paham orang ini. Jadi menurut saya mah taklid. Alhamdulillah lah, ya. Kita setelah banyak membaca, kita banyak terhindar dari ikut-ikutan yang nggak perlu. Udah kita baca capek-capek dapat ganjaran menggah, itu kan nyape-nyapein aja itu. Kan ini kan supaya bareng, agar barengnya kita ini diikuti dengan barengnya malaikat. Hadiahnya adalah diampuni dosanya. Kan kita merasa dosanya banyak, ya, dengan selalu, kalau kita sholat sendiri kan nggak dapat begituan, ya kan? Tapi kalau teman-teman amin itu nanti diamini oleh malaikat. Barang siapa yang gatuk, bahasa Jawanya gatuk, amin dengan amin, aminnya langit dengan aminnya dunia, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Itu hadiah yang terbaik buat kita. Tapi kalau ada yang menunggu, amin duluan, nah itu, aduh, merusak ini. Merusak suara, paduan suara. Ya, jadi harus bagus. Amin. Menggema. Kita nggak tahu, karena janji Rasulullah kan barang siapa yang aminnya gatuk dengan malaikat, nah itu tuh, tek. Maka diusahakan jangan terburu-buru, sebab itu hadiah terbaik. Apa menurut Anda hadiah yang terbaik dari Allah? Kan pengampunan dosa. Udah capek-capek, dosanya diampuni kan, waduh, marem. Tapi kalau kita udah capek, gara-gara ulah sebagian kita yang tidak seragam, ini membuat bubar jadinya janji Allah tidak terpenuhi. Maka kita harus disiplin. Itu diusahakan. Amin. Jangan dikira itu aksesoris yang nggak penting, gitu kan? Itu pengampunan dosa. Ya, cukup ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga kajian ini mendapat pahala yang berlipat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita diberi kemudahan hidupnya, diberkahi dan diberi petunjuk untuk menjadi hambanya, sehingga menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.